Update kasus Subang. Mendadak Danu mempertanyakan orang bermuka dua dan si cupu. Siapakah yang disentil? Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang masih belum juga terungkap siapa sebenarnya pelaku yang sudah tega mengambil nyawa Tuti Suhartini 55 dan Amel 23. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang telah menjadikan orang-orang terdekat korban jadi saksi, yakni Yosef merupakan suami dan ayah korban, Yoris adalah anak sekaligus kakak korban, dan juga Danu sepupu korban. Dalam kasus Subang ini, tiba-tiba Danu mempertanyakan tentang orang yang bermuka dua serta orang cupu. Mungkinkah Danu sedang menyentil seseorang dengan mengatakan hal ini? Entahlah. Pertanyaan tentang orang yang bermuka dua serta orang cupu tersebut muncul di dalam kanal YouTube Danu, yakni Faktuil, yang berjudul "Ada yang aneh gak sih obrolannya?" Mungkin baru berani mengatakannya sekarang, yang tayang pada Kamis 10 Februari 2022. Di dalam perbincangan itu, Danu yang bertindak menjadi host, lalu kepada YouTuber Muhammad Yahya Danu bertanya berbagai hal, di antaranya tentang orang yang bermuka dua serta orang cupu. Ketika ditanya Danu soal orang yang bermuka dua, Muhammad Yahya menyebutkan jika orang yang bermuka dua ialah orang yang apabila di hadapan orangnya berkata baik, akan tetapi ketika di belakang akan berkata lain. Orang yang bermuka dua menurut Muhammad Yahya ialah orang yang mempunyai dua hal penting, yaitu orang yang tidak mau bersyukur serta orang yang berusaha menutupi atas kekurangannya. Secara agama, sifat bermuka dua dilarang, dan secara logika itu sikap yang tidak sehat, tutur Muhammad Yahya. Siap, jadi agak paham sedikit orang bermuka dua itu seperti apa sih, tutur Danu. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, Danu pun bertanya tentang cupu. Contoh aja simpel, satu orang itu dikategorikan cupu atau diperalat. Dia kesana kesini dan dia tidak memikirkan apa yang telah terjadi oleh dirinya. Ini mah benar-benar real, papar Danu. Ini mah suatu kejadian, misalnya kecelakaan, tapi dianya itu berhura-hura. Ya santai-santailah. Nah pertanyaannya, apakah si cupu ini tidak mampu? Tapi si bosnya cuek-cuek saja apa yang telah terjadi sama si cupu ini. Akhirnya si cupu ini sendiri, bergerak sendiri, apa-apa sendiri, mengatasi biaya sendiri atas kecelakaan itu. Tapi si bos cuek-cuek saja, ujar Danu. Jadi menurut abang, bagaimana sikap si bos itu kepada si cupu atau karyawan tersebut? Tanya Danu. Menurut Muhammad Yahya bahwa orang cupu tersebut ialah orang yang belum bisa mengendalikan apa yang dia bisa. Seseorang itu adalah polos, seakan-akan dia tulus sekali apa yang disuruh, mengerjakan tanpa memikirkan apa akibatnya, tutur Muhammad Yahya. Seperti halnya polos, sehingga akhirnya ketika ada sebuah kecelakaan, semuanya dibebankan kepada si cupu itu, ujarnya menambahkan. Muhammad Yahya mengatakan bahwa hal tersebut harus dilihat dari dua sisi, orang yang menjadi cupu dengan orang yang memanfaatkan si cupu tersebut. Pertama, orang yang menjadi cupu, maka orang tersebut sekarang harus mulai belajar untuk berpikir dulu, jangan langsung bertindak tanpa berpikir. Ini pembelajaran buat si cupu. Jangan sampai kita dengan keluguan dimanfaatkan oleh pihak keluarga. Pertama, orang yang menjadi cupu, maka orang tersebut sekarang harus mulai belajar untuk berpikir dulu. Jangan langsung bertindak tanpa berpikir. Ini pembelajaran buat si cupu. Jangan sampai kita dengan keluguan dimanfaatkan oleh pihak kedua atau pihak ketiga, bahkan, papar Muhammad Yahya. Kedua, orang yang sedang memanfaatkan si cupu, kata Muhammad Yahya, memiliki dua karakter dari orang Kedua, orang yang sedang memanfaatkan si cupu, kata Muhammad Yahya, memiliki dua karakter dari orang itu, yakni dengan mengendalikan orang tanpa melihat efek samping bagi si cupu,
mempunyai ego yang tinggi. Tipe selanjutnya ialah memang orang itu pendekatannya dari hati serta pikiran yang jernih. Apa yang sudah diperintahkannya harus berdampak yang positif bagi yang disuruh serta bagi dirinya. Orang yang bermuka dua maupun si cupu yang ditanyakan Danu, mungkinkah ada seseorang yang disentil yang berkaitan dengan kasus Subang yang sampai saat ini masih ditangani oleh Polda Jabar. Diketahui sebelumnya bahwa di awal kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang terjadi 18 Agustus 2021 menjadi dua kubu, yakni kubu Yosef dan istri mudanya Mimin dan kubu Yoris dan Danu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.